80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun itu bukan waktu sebentar. Itu bisa berarti satu rentang hidup manusia. Dari bayi, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua yang seharusnya sudah matang dan bijaksana. Video ini akan lebih panjang dari biasanya. Tapi aku harap kamu nonton sampai akhir. Karena di video ini, kita akan menelusuri perjalanan satu bangsa. Dari kelahirannya di tahun 1945 sampai hari ini, ketika usianya telah mencapai 80 tahun. Tahun 1945 adalah tahun yang sakral. Pada tahun itu, ada banyak negara yang baru lahir dan merdeka. Korea Selatan misalnya, habis dijajah Jepang, pecah karena perang saudara dan ekonominya sempat hancur. Tapi sekarang, mereka jadi negara industri, teknologi, dan ekspor budaya dunia. Vietnam juga merdeka di tahun 1945. Di tahun 1955, mereka digempur Amerika habis-habisan selama 20 tahun. Tapi akhirnya, mereka lah yang keluar sebagai pemenang. Dan sekarang, Vietnam jadi magnet investor dan pabrik global. Malaysia juga lahir di tahun yang sama. Dulu kita sempat mengirim guru untuk mendidik anak-anak di Malaysia. Tapi sekarang, pendidikan mereka telah menjadi yang terbaik kedua di Asia Tenggara. Sejauh itulah waktu 80 tahun bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Lalu, bagaimana dengan kita? Saat baru lahir merdeka, Indonesia nggak punya sistem apapun. Nggak punya cadangan devisa, nggak punya sistem pajak. Untuk bayar gaji PNS aja, kita masih pakai uang Jepang sisa masa pendudukan. Jangankan mikir soal sistem. 10 tahun pertama kita sibuk mempertahankan diri dari agresi militer dan juga mendapatkan pengakuan dunia tentang konsep negara baru ini. Di tahun 1957, semua perusahaan Belanda kita nasionalisasi. Dari perkebunan Belanda, kereta api, kelistrikan, perbankan, sampai logistik. Tapi sayangnya, nasionalisasi itu tidak diikuti dengan kesiapan manajemen profesional. Kita belum paham bagaimana cara mengelola perusahaan. Akhirnya banyak perusahaan Belanda yang jatuh bangkrut. Dan sebetulnya saat itu tantangan utama Indonesia bukan ekonomi, tapi mempersatukan identitas bangsa ini. Pada saat itu, Indonesia baru belajar membangun ideologinya. Soekarno menawarkan ideologi Marianisme dan Nasakom. Bung Hatta menawarkan demokrasi sosial berbasis federalisme dan otonomi daerah. Syahrir cenderung liberal dan pro pasar terbuka. Akibatnya, pemerintah pusat sibuk menegakkan kedaulatan di atas kertas. Pembangunan ekonomi tertunda. Di lapangan, banyak daerah yang menolak tunduk pada merah putih dan ingin memisahkan diri dari NKRI, dari Darul Islam, PRRI, Permesta, Andi Aziz di Makassar, RMS di Maluku, PKI di Madiun, dan gerakan separatis lainnya. Uang negara habis untuk menumpas pemberontakan dan merebut Irian Barat. Hasilnya, masyarakat jadi korban. Indonesia mengalami krisis ekonomi panjang. Soekarno sibuk dengan proyek mercusuar agar bangsa kita bangga punya banyak monumen besar. Tapi rakyat kelaparan di mana-mana. Di tahun 1965, inflasi rupiah mencapai 600%. Harga barang bisa berubah dalam hitungan minggu. Uang jadi kehilangan fungsinya. Pada akhirnya semua itu meledak di tahun 1965. G30S terjadi. PKI jadi kambing hitam. Indonesia masuk ke masa transisi paling gelap sejak kemerdekaan. Soekarno mundur dan Soeharto naik, memulai era baru bernama Orde Baru. Di era awal Orde Baru, Soeharto langsung membawa gebrakan. Soeharto mengubah haluan Indonesia dengan meninggalkan blok timur dan dekat dengan poros blok barat, yaitu Amerika, Inggris, Prancis,
dan negara-negara sekutunya. Soeharto langsung membentuk tim ekonom profesional untuk memulihkan ekonomi, dikenal sebagai Mafia Berkeley, yaitu Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardana, dan kawan-kawan. Bersama para ekonom, Soeharto meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun yang dikenal dengan nama Repelita. Hasilnya inflasi berhasil ditekan, rupiah kembali stabil. Indonesia mulai masa pembangunan dengan pinjaman modal dari IMF dan World Bank. Perusahaan multinasional banyak masuk Indonesia, khususnya di sektor tambang dan energi. Dengan pinjaman modal itu, pemerintah membangun banyak irigasi, jalan desa, pabrik, pelabuhan, jalan aspal, dan juga bendungan. Namun sayangnya, mayoritas pembangunan itu sangat terpusat di Pulau Jawa. Sementara wilayah luar Jawa hanya jadi sumber bahan mentah, tambang di Papua, hutan di Kalimantan, sawit di Sumatera. Di tahun 1970-an sampai 1980-an, harga minyak dunia naik, pendapatan negara naik signifikan sebagai produsen minyak. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan untuk pertama kalinya. Dari situ terbitlah program Inpres atau Instruksi Presiden untuk pembangunan sekolah, puskesmas, sampai jalan desa. Namun di balik semua pembangunan itu, militer masuk ke semua lini. ABRI ditempatkan di parlemen, birokrasi, BUMN, pendidikan, dan juga sektor ekonomi strategis. Sementara intel pemerintah ditempatkan di desa, kampus, sampai ruang redaksi media. Di sisi lain, banyak proyek pembangunan dikendalikan oleh kroni dan juga konglomerat yang dekat dengan keluarga cendana. Hubungan mereka seperti simbiosis yang saling menguntungkan. Penguasa memberi hak monopoli, izin, dan pelindungan hukum bagi para konglomerat. Gantinya mereka bantu mendanai kampanye Golkar agar Soeharto bisa tetap berkuasa selama mungkin. Pembangunan memang terjadi, tapi dibangun dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa yang dekat dengan kekuasaan akan tumbuh lebih cepat. Pelanggaran HAM terjadi secara sistematis, dari penculikan aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan oposisi politik dibungkam. Sampai akhirnya semua meledak di tahun 97 sampai 98. Bank swasta yang selama ini digunakan sebagai mesin pencetak uang bagi kroni pemerintah, satu persatu jatuh bangkrut karena pelemahan rupiah yang tidak sanggup dibendung. Utang dalam dolar melambung tinggi, bisnis hancur, pengangguran melonjak, kerusuhan pecah. Mahasiswa dan aktivis akhirnya menduduki DPR, dan era baru Indonesia dimulai dengan nama Era Reformasi. Ketika Soeharto jatuh, nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.400 per dolar menjadi Rp16.800 per dolar Amerika. Lebih dari 60 bank di Indonesia kolaps. Rakyat kehilangan tabungan, PHK massal di mana-mana. Harga kebutuhan pokok melonjak. Presiden Habibie yang semula dianggap hanya perpanjangan tangan Soeharto, ternyata justru membuka banyak pintu demokrasi di masa jabatannya yang singkat. Habibie melakukan restrukturisasi perbankan secara cepat. Bank-bank di-merger dan diambil alih pemerintah untuk diselamatkan. Termasuk BCA, BRI, dan BNI juga diselamatkan. Bank Mandiri lahir dari hasil merger 4 bank BUMN. Tekanan terhadap rupiah berhasil dipulihkan. Nilai dolar yang tadinya sempat menyentuh Rp16.800 per dolar, membaik menjadi Rp6.500 per dolar. Di bawah kepemimpinan Habibie, kebebasan pers akhirnya dibuka setelah 30 tahun dibungkam. Investor asing pun mulai melirik Indonesia sebagai negara Asia pertama yang bangkit dari krisis dengan cepat. Di masa jabatannya yang singkat, Habibie membawa transisi penting. Ia memulihkan jantung ekonomi yang hampir mati.
dan memberi sinyal bahwa suara rakyat akhirnya punya tempat. Presiden berikutnya adalah Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Gus Dur. Kenaikannya menjadi presiden menjadi hal paling unik dalam sejarah politik Indonesia. Karena meskipun PDIP menang telak dalam pemilu, namun Gus Dur yang mendapatkan mandat dari MPR dari hasil voting anggotanya. Awalnya pelantikan Gus Dur sempat menimbulkan banyak kekecewaan masyarakat. Di sisi lain, kaum masyarakat minoritas pun sempat cemas karena untuk pertama kalinya Presiden Indonesia terpilih dari latar belakang agama mayoritas. Tapi justru di masa jabatannya, Gus Dur berhasil menyatukan kebinekaan yang sempat retak di masa transisi reformasi. Dirinya mencabut larangan politik terhadap etnis Tionghoa yang sempat dilarang di masa Orde Baru. Perayaan Tahun Baru Imlek kembali diperbolehkan, dan agama Konghucu secara resmi diakui kembali sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia. Di mata warga keturunan, Gus Dur merupakan sosok pahlawan yang berhasil menghapus diskriminasi dan berjasa membuat semua warga negara Indonesia menjadi setara. Di sisi lain, Gus Dur juga mengurangi kekuatan angkatan bersenjata dengan mencabut dui fungsi ABRI. TNI dan Polri kembali ke fungsi profesional sebagai perlindungan keamanan negara dan dilarang memiliki jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi. Keputusan Gus Dur ini memperkuat supremasi sipil dalam semangat reformasi untuk memperjuangkan demokrasi. Tapi gaya kepemimpinannya dianggap terlalu nyentrik. Sampai akhirnya Gus Dur mengeluarkan dekret berisi pembekuan DPR MPR dan Partai Golkar. Dekret ini akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung dan TNI. Dan atas alasan menjaga stabilitas negara, akhirnya Gus Dur dijatuhkan lewat sidang istimewa. Setelah Gus Dur dilengserkan, otomatis Megawati sebagai Wapres dilantik menjadi presiden wanita pertama untuk Indonesia. Ketika Megawati dilantik sebagai presiden, ada sisi romantisme dan nostalgia sendiri, karena setelah puluhan tahun pengaruh Soekarno ditekan di masa Orde Baru, kini putrinya sendiri berhasil menjadi presiden negara yang dia proklamasikan. Di era Megawati, lembaga-lembaga demokrasi dibentuk, mulai dari KPU, Mahkamah Konstitusi, KPK, sampai penguatan peran DPR sebagai lembaga legislatif yang lepas dari pengaruh eksekutif. Pada masa inilah, fondasi demokrasi menemukan koridornya sendiri. Di era ini juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilu presiden disiapkan agar dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. Sebuah kemajuan besar bagi semangat reformasi, demokrasi, dan supremasi sipil. Namun di sisi lain, demokrasi langsung memberikan efek samping. Jumlah partai politik melonjak drastis. Dengan pelemahan pengaruh militer, muncul kekuatan baru dari kelompok sipil. Setiap kelompok merasa perlu bikin ormas sendiri. Pada era ini, negara mulai belajar mendengar suara rakyatnya sendiri. Rakyat pun belajar untuk memilih, walaupun tidak semua siap untuk menerima hasilnya. Dan dari pemilu langsung ini, lahirlah seorang pemimpin baru, seorang presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Sosok itu bernama Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang akrab dipanggil SBY. Sepanjang 2 periode pemerintahannya, SBY mungkin bukan dikenal sebagai pemimpin yang penuh gebrakan, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Setelah puluhan tahun panggung politik Indonesia penuh drama, di era SBY inilah
bangsa ini menemukan kestabilan di negara demokrasi untuk pertama kalinya. Pertumbuhan ekonomi tumbuh stabil, rata-rata 5-6% per tahun. Inflasi terkendali di level 3% per tahun. Cadangan devisa naik signifikan dari sekitar 30 miliar dolar di awal 2004 menjadi lebih dari 100 miliar dolar di akhir 2014. Pasar modal dan IHSG juga bertumbuh sehat terlepas gejolak keuangan global di tahun 2008. Investment grade dari lembaga rating internasional terus naik. Nilai rupiah pun relatif cukup stabil selama 1 dekade. Di era PSBY, utang luar negeri berhasil ditekan. Rasio utang terhadap PDB menurun drastis dari 56% di tahun 2004 berhasil turun jadi 24% terhadap PDB di tahun 2014. Indonesia akhirnya mulai naik kelas di mata investor global. Indonesia berhasil menjadi negara berpendapatan menengah, serta untuk pertama kalinya, Presiden Indonesia menjadi anggota konferensi tingkat tinggi di forum G20. Terlepas dari semua kestabilan itu, ada salah satu hal penting yang jarang disorot dari era PSBY, yaitu munculnya kekuatan sektor swasta profesional yang bukan bagian dari kroni-kroni Orde Baru. Banyak pengusaha baru tumbuh bukan karena koneksi kepada penguasa, tapi karena kompetensi. Ruang ekonomi mulai terbuka bagi pelaku usaha yang tidak punya backingan politik. Era SBY memang bukan era gebrakan, melainkan era kestabilan yang telah sekian lama dirindukan. Di tahun 2014, Indonesia masuk ke babak baru. Karena untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh seseorang yang bukan berasal dari keluarga elit politik. Jokowi bukan ketua umum partai, bukan pengusaha konglomerat, bukan jenderal. Ia datang sebagai simbol orang biasa, mantan tukang kayu, wali kota, dan gubernur yang dikenal suka belusukan ke lapangan. Di masa kampanye, Jokowi dijadikan simbol bahwa siapapun bisa jadi presiden asal punya rekam jejak dan kerja nyata. Kehadirannya membawa harapan baru. Di periode pertama Jokowi, agenda besar yang dia usung adalah infrastruktur, khususnya di luar Pulau Jawa. Di periode pertama, anggaran infrastruktur naik tajam, BUMN jadi ujung tombak eksekusi. Belanja infrastruktur meningkat drastis, dari 155 triliun di tahun 2014 menjadi sekitar 410 triliun di tahun 2019. Total nilai proyek infrastruktur mencapai 4.800 triliun selama 5 tahun. Proporsinya dalam APBN naik dari 11% menjadi lebih dari 17%. Proyek strategis nasional PSN ditetapkan dalam Perpres dari Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua. Jumlahnya mencapai 223 proyek di tahun 2019. Mayoritas adalah jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan jalur kereta api. Total utang negara naik dari 2.600 triliun di tahun 2014 melonjak sampai 4.700 triliun di tahun 2019. Saat itu, semuanya terasa masuk akal. Di masa ini juga, kita melihat kebangkitan ekonomi digital. Startup lokal mulai tumbuh, mendapatkan pendanaan besar dari luar negeri. Semua anak muda bermimpi bekerja di startup dengan gaji besar, atau menjadi founder dengan visi besar yang mengubah Indonesia. Namun, banyak yang tidak sadar bahwa di balik utang negara yang terkesan terkendali, ada triliunan utang BUMN yang tidak tercatat sebagai utang negara. Dan ini akan menjadi bom waktu di masa depan,
khususnya jika infrastruktur tidak berhasil dimanfaatkan secara produktif. Dan bom waktu itu akhirnya meledak di periode kedua Jokowi. Tahun 2020 seharusnya menjadi tahun penting untuk akselerasi pembangunan dan melunasi utang. Tapi, sesuatu yang tak terduga datang, yaitu wabah virus corona atau COVID. Seketika semuanya berhenti. Roda ekonomi mengerem mendadak. Aktivitas produksi nasional lumpuh total. Dan yang lebih mengkhawatirkan, negara kita tidak siap dengan tantangan mengejutkan ini. Di bulan-bulan awal pandemi, pemerintah tidak tegas dengan kebijakannya. Dari awal menyangkal COVID masuk, lalu masuk ke fase PSBB, kemudian PPKM. Koordinasi antar lembaga kacau, rumah sakit kolaps, APD minim, tenaga medis kelelahan, anggaran kesehatan lambat terserap. Sementara anggaran jumbo justru dipakai untuk pemulihan ekonomi lewat jalur-jalur yang rawan dikorupsi, seperti bantuan sosial langsung. Akibat dari COVID ini, banyak usaha kolaps, pengangguran di mana-mana, investor asing kabur, dan sektor startup jatuh paling keras. Dan utang BUMN menggunung, yang akhirnya membuat efek berantai kemana-mana. Vendor tidak dibayar, PHK massal, dan pembangunan terhenti karena ada banyak proyek strategis yang akhirnya gagal. Bandara sepi, MRT sepi, jalan tol tidak terpakai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07% di tahun 2020. Bagi banyak orang, tahun 2020 seperti gerbang awal masa kegelapan yang ujungnya belum terlihat sampai hari ini. Periode kedua Presiden Jokowi ini terasa sangat berbeda dengan periode pertama, terutama di akhir masa jabatannya. Apalagi jika kita berkaca dari mantan Presiden SBY yang pada akhir periodenya tetap netral dan membiarkan panggung demokrasi berjalan sesuai koridornya. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi dan banyak elit politik justru tampak sangat sibuk mempersiapkan penerus kekuasaan sebelumnya. Di era transisi ini, tiba-tiba pemerintah membangun koalisi politik raksasa. Putra sulung Jokowi tiba-tiba maju sebagai cawapres di usia yang seharusnya belum memenuhi syarat. Bantuan sosial seperti beras, minyak, sembako dibagikan ke banyak daerah ketika kampanye berlangsung. Seolah pemerintah bersama koalisi raksasanya menggunakan semua sumber daya yang memungkinkan untuk memastikan kemenangan Prabowo dan Gibran. Jokowi yang dulu dicintai karena kedekatannya dengan rakyat, kini dinilai menjadi aktor utama dalam panggung kekuasaan. Setelah Prabowo dan Gibran dilantik, rakyat menunggu janji mereka, atau setidaknya rakyat menunggu kepastian politik agar ekonomi berjalan kembali. 19 juta lapangan kerja, hilirisasi industri, investasi pada sektor real. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Transisi kekuasaan berubah menjadi ajang terbuka bagi-bagi kursi. Lembaga negara dijadikan alat tawar politik. Mereka yang bersama pemerintah mendapatkan jabatan-jabatan komisaris BUMN. Sementara pihak oposisi atau yang dianggap ancaman perlahan mulai terjerat kasus dan namanya mulai redup. RUU TNI dan revisi Polri memberi kewenangan lebih besar pada aparat bersenjata untuk masuk ke jabatan sipil. Amandemen UU Mahkamah Konstitusi, umur hakim diubah lagi, pengawasan dipangkas. Revisi UU Penyiaran dan UU Pers mempersempit ruang media dan konten kreator. Bahkan pelajaran sejarah di sekolah ingin direvisi dengan versi pemerintah. Semua dilakukan secara resmi lewat jalur konstitusi dan koalisi raksasa.
pembatasan kebebasan sekarang dilakukan atas nama legalitas. Dan sekarang kita berdiri di sini, ketika dengan waktu 80 tahun negara Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan Malaysia sudah melesat maju, kita masih bertanya-tanya, kita mau jadi bangsa yang seperti apa? Dalam 80 tahun ini, bangsa ini sudah menjalani banyak hal. Kita pernah bertahan di tengah krisis sosial yang sangat hebat di tahun 60-an. Kita pernah hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan militer yang berkuasa selama 32 tahun. Kita pernah menghirup udara demokrasi dan supremasi kekuatan sipil. Dan kini kita masuk ke chapter yang penuh tanda tanya. Mau dibawa kemana arah bangsa ini? Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun untuk kita semua, bangsa Indonesia.